Belakangan ini aku menemukan salah satu berita di internet yang menunjukkan bahwa kalau menjadi PNS adalah salah satu profesi yang tidak dipercayai oleh masyarakat Indonesia dengan persentase sebesar 24%. Data ini adalah hasil survei dari Ipsos, yang merupakan lembaga riset pasar dan konsultasi global yang berbasis di Paris, Prancis. Sebanyak 23.530 orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas telah dilakukan wawancara. Dan 500 diantaranya merupakan orang Indonesia yang berusia dari 21 tahun sampai 74 tahun. Kalau kita lihat ya pemberitaan sana-sini ya tentu kita tahu gitu apa yang menjadi penyebabnya. Selain itu juga ada informasi terkait penundaan pengangkatan CPNS tahun 2024 yang awalnya itu di bulan Maret 2025 namun menjadi bulan Oktober tahun 2025. Dan tentunya hal ini bisa dapat mempengaruhi ya untuk pembukaan seleksi CPNS tahun 2025. Entah akan mengalami pengunduran atau tidak dibuka gitu untuk seleksi CPNS tahun 2025. Semuanya intinya balik lagi ya ke diri teman-teman semua. Apakah tetap ingin memutuskan untuk menjadi PNS atau tidak? Jadi gini, aku di sini sebenarnya nggak bermaksud ya untuk membela salah satu pihak. Cuman menurut aku pribadi tidak semua PNS seperti itu. Namanya kita kan manusia juga ya, bukan nabi bos gitu. Pastilah kita tuh punya namanya kesalahan juga ya atau kekurangan. Inilah ya yang menurut aku jadi salah satu kelemahan mungkin aku juga ya, bahkan orang di luar sana itu kalau menganggap satu hal buruk, ya semua hal itu ikut dianggap buruk juga. Tapi ya itu balik lagi ke diri teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman memang masih memiliki tekad dan keinginan untuk menjadi PNS, bisa tonton video dari aku sampai habis karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Mungkin buat teman-teman yang berencana untuk mendaftar CPNS di tahun 2025, ya aku tahu ada rasa seperti ketidakjelasan, tapi menurut aku ini bisa kita ambil hikmahnya gitu untuk menjadikan ini adalah kesempatan emas supaya kita tuh bisa melakukan persiapan lebih matang lagi. Dan ya tentu kalian bisa mulai persiapan dari sekarang. Tentu ya sebelum kalian memutuskan daftar, ketahui dulu nih apa yang menjadi kesukaan kalian atau kemampuan kalian. Dan mulai riset nih untuk mencari instansi ataupun formasi yang memang sesuai dengan diri kalian. Yang kedua, kalian bisa mulai mencari informasi atau syarat daftar ya dari tahun sebelumnya tentang formasi yang ingin kalian tuju. 2 poin tadi ya, poin awal yang aku sampaikan adalah hal yang dasar dan wajib banget untuk kalian persiapkan dan kalian itu harus tahu nih ya, apa yang menjadi tujuan atau goals kalian. Selain itu dengan kedua poin ini ya tentu kalian harus bisa membaca pengumuman atau informasi tahun sebelumnya itu secara seksama ya atau secara teliti. Jadi pakai pelajaran ya atau pengalaman untuk nanti ketika dibuka ya kalian sudah tahu harus menentukan atau memilih formasi apa. Setidaknya kalian sudah punya nih ya 3 pilihan formasi atau instansi yang ingin kalian tuju. Nanti seandainya gitu ada pilihan pertama kalian itu ternyata nggak buka pendaftaran ya kalian bisa coba di pilihan yang kedua. Begitupun seterusnya. Kalau kalian tidak melakukan 2 hal yang tadi aku sampaikan, aku rasa kalian masih belum punya tekad yang kuat atau masih kayak ragu-ragu gitu untuk daftar PNS. Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, itu ketika pendaftaran dimulai, ada banyak banget peserta yang aku rasa informasi itu udah lengkap dijelaskan pada pengumuman gitu. Cuman ada pertanyaan yang sama masuk terus gitu. Nah itulah yang menurut aku menandakan bahwa mereka ini tuh nggak ada tekad untuk baca pengumuman dan bahkan nggak ada niat ya yang tulus untuk ikut PNS ini. Dan kalian jangan terlalu menganggap hal ini adalah hal yang sepele atau ya mungkin kalian berpikir udahlah gampang nanti ajalah pikirkan gitu ya. Karena banyak juga peserta yang gugur di administrasi awal. Bayangkan teman-teman ya ketika pendaftaran untuk pengumpulan berkas gitu. Tapi banyak juga gitu yang salah dalam memenuhi aturan atau memenuhi ketentuan yang sudah diberikan.
Selanjutnya, kalau kalian sudah memenuhi 2 poin tadi dan kalian sudah tahu ya memutuskan untuk memilih instansi atau formasi apa, di poin yang ketiga adalah persiapan tes SKD. Tes SKD atau seleksi kompetensi dasar ini jadi salah satu tes yang wajib dan biasanya memang setiap instansi pasti mengadakan ya kalau ada seleksi CASN. Dan TKD ini tuh ya akan mirip-mirip gitu dan bahkan sama gitu antara instansi yang satu dan instansi yang lainnya. Aku di sini nggak bakal bahas tes SKD lebih jauh dan lebih lengkap ya, karena aku juga udah pernah bahas ya, mungkin buat teman-teman yang masih asing apa sih itu tes SKD, terus soal-soalnya itu seperti apa, bisa cek aja playlist dari channel YouTube aku yang ini. Ya, di situ aku udah banyak banget bahas tentang tes-tes SKD. Di situ ada 3, PIU, TWK, dan juga TKP. Kalian bisa tonton video dari aku dan kalian bisa lihat-lihat tipe-tipe soalnya itu seperti apa. Dan banyak juga peserta tentunya yang cuek ya saat tes SKD ini. Banyak yang melakukan persiapan setelah seleksi administrasi. Nah, itu menurut aku hal yang salah karena tes SKD itu soalnya terlihat mudah tapi jawabannya sangat mengecoh teman-teman. Sehingga menurut aku harus sering-sering latihan soal. Kalau kalian sering latihan soal dan kalian sudah mengenal tipe atau konsep dari soalnya ini akan sangat mudah untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Poin keempat ya, setelah tes SKD yang perlu diperhatikan, teman-teman tentu harus perhatikan juga tes SKD dan ini tesnya juga biasanya wajib ya dan ada gitu di setiap instansi. Cuman kalau SKD itu kan biasanya sama ya komponennya di setiap instansi. Kalau SKB itu berbeda ya. Tidak hanya antar instansi, bahkan antar formasi di satu instansi itu bisa beda-beda teman-teman untuk komponen tes SKB ini. Dan disinilah kemampuan membaca kalian itu dibutuhkan gitu karena tes SKB kan aku yang bilang tadi ya akan beda-beda nih setiap formasinya. Jadi kalian harus teliti dan mencari informasi apa-apa saja tes yang akan diujikan saat SKB dan kalian bisa mulai melakukan persiapan ya untuk tes SKB ini. Dan banyak juga peserta yang melakukan persiapan itu setelah dinyatakan lolos SKD. Nah, sedangkan kalau jarak dari pengumuman SKD ke SKB itu sebentar teman-teman dan kalau tiba-tiba baru persiapkan itu sangat kurang waktu untuk bisa melakukan tes SKB nanti dengan baik karena kesannya itu ya kalian kayak kaget gitu dan mendadak gitu. Dan poin kelima setelah SKB itu adalah pemberkasan akhir. Nah, pemberkasan akhir ini kan masih jauh banget ya dan aku rasa ini nggak usah terlalu dipikirkan dulu karena sebenarnya nggak beda jauh juga sama pemberkasan di awal. Jadi mirip-mirip kok antara pemberkasan di awal dan juga pemberkasan di akhir. Dan di pemberkasan akhir tentu wajib juga memiliki kemampuan baca yang baik ya dan teliti untuk memenuhi pemberkasan di akhir ini karena memang ada juga gitu ya yang udah lolos dari pemberkasan awal SKD, SKB tapi gugur di pemberkasan akhir karena ada berkas yang tidak memenuhi kriteria dan itu kan sayang banget ya kalau kalian udah berjuang mati-matian gitu tapi karena gugur di pemberkasan ya kalian batal gitu jadi PNS. Oke, jadi di sini aku akan rangkum ada 2 hal utama, ada poin utama yang harus kalian persiapkan jika kalian masih memiliki tekad untuk menjadi seorang PNS. Yang pertama, kalian harus punya kemampuan untuk membaca dan juga riset informasi sedalam-dalamnya. Terus yang kedua, kalian punya tekad untuk melakukan persiapan dari jauh-jauh hari, ya, bahkan jauh sebelum pengumuman itu dibuka. Dan yang terpenting dari semua yang aku jelaskan adalah mulai aja dulu. Karena kalau kalian nggak mulai, kalian nggak akan tahu apa yang terjadi dan kalian nggak akan pernah tahu apa yang harus dilakukan maupun tidak.